tempat sujud. Mata itu kita pindahkan saat tahiyat. Nih, pura-puranya nih aku lihat ke bawah nih tempat sujud. Waktu tahiyat, pindahkan matanya ke arah sujud. Ke arah telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian pindahkan lagi ke tempat sujud. Seperti itu caranya ya, teman-teman ya. Ya, lutut dengan tangan dia dalam kondisi benar-benar ini ya. Kalau untuk puasa Daud, apa harus ada ijazah? Tidak. Puasa Daud lah, itu syariat langsung kepada baginda Nabi. Puasa Daud lah. Cuman kalau mau puasa Daud, teman-teman usahakan untuk melakukan yang namanya konsistensi. Kalau teman-teman dalam kondisi belum terbiasa puasa, saranku jangan puasa Daud dulu, nanti naiklah asam lambungnya, ya kan? Nah, puasa Senin Kamis aja dulu, Senin Kamis, baru puasa Yaumul Bid ditambah, baru nanti teman-teman puasa Daud. Pakai Sayyidina atau tidak, ndak ada masalah, it's okay, itu ikhtilaful ulama. Itu angkat telunjuknya sampai kapan? Kalau tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid, boleh. Tapi kalau tahiyat awal cuman sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Oke, aman ya, sudah paham kan? Nah, jadi matanya seperti itu ya. Pakai Sayyidina atau tidak aman ya. Jika saat tahiyat pas kita ucap syahadat itu mata lihat ke telunjuk ya zah. Iya dong ya. Jadi matanya pindahkan ke tempat. Jadi kan kita sholat tuh lihat ke sejadah kan. Nah, waktu Allahumma sholli ala Muhammad itu pindahkan tuh matanya ke sujud. Matanya ke sujud. Mana ceritanya pagi-pagi udah belebetan kayak gini. Matanya ke telunjuk. Astagfirullahaladzim ya. Matanya ke sujud. Mana ceritanya? Ya matanya ke telunjuk. Ke telunjuk guys. Gitu ya guys. Nah. Ya ke telunjuk guys. Ya. Telunjuk naik saat asyhadu, betul sekali ya. Oke. Ustazah, orang yang udah murtad sekali terus balik lagi ke Islam, terus murtad lagi, apakah bisa Islam lagi? Maaf, pada masa Nabi orangnya udah dibunuh ini. Ya, pada masa Nabi orangnya udah hilang nyawanya ini. Karena murtad pada masa Nabi. Nah, cuma apakah bisa Islam lagi? Nah, ini wallahu alam bishawab. Karena negara kita bukan negara Islam, maka kalau dia mau jangan putus asa dengan rahmat Allah. Masuk Islam aja lagi dan baik-baik dengan agama Islam ini ya. Ustazah, cara meruqyah suami supaya lembut hatinya, ambil ubun-ubunnya jemur ya. Enggak, canda ya guys. Nah, doa aja. Doa untuk orang lain supaya lembut hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, lunakkan untukku hatinya ya. Itu dia doanya. Kalau dia suami, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Nah, ini dia aku sematin ya, Mbak. Oke, aku sematin ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, Mbak Dorli. Oke, siap Mbak Saiba ya. Oke, Ustazah, apa boleh sholat duha beberapa kali setelah aktivitas lalu sholat lagi? Ya iya dong, boleh. Gini ya. Misalnya nih kita sholat duha nih jam 7.30 kan guys. Habis itu anaknya nangis ya. Anaknya didiemin dulu atau dikasih sarapan dulu. Masih ada waktu duha, pengen duha lagi, enggak apa-apa. Ya kan? Terus kita lagi jualan nih, kita sholat duha jam 8. Ada orang nih yang beli sarapan lontong longsai. Kita hadapi dulu, terus kita sholat lagi, enggak ada masalah. Selagi masih ada waktu duhanya, maksimalkan 12 rakaat. Kita lagi sholat nih, habis sholat suaminya pula yang nangis. Anaknya nangis kayak gitu. Nah, teman-teman boleh diamkan dulu. Pokoknya terpapar dia dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke guys, nah gitulah. Oke lanjut ya. Ustazah, saya mau tanya, hukumnya beli tanah tapi nggak jadi terus uang DP-nya hilang. Yang namanya DP itu actually adalah hilang dan itu adalah perjanjian. DP itu kan pengikat, kalau DP-nya balik itu bukan pengikat. Jadi nggak ada masalah kalau DP-nya hilang ya. Oke, DP-nya hilang ya teman-teman ya. Terus kalau hilang berarti kamu riba? Enggak, DP itu memang hilang idealnya. Karena dia adalah bagian dari bab akad perjanjian. Ustazah, oke sebentar.
Oke, tidak baca doa tapi banyak baca solawat itu gimana? Rugilah teman-teman ya. Zikir dan doa itu beda. Zikir itu memuji Allah, doa itu meminta kepada Allah. Solawat itu mendatangkan syafaat daripada baginda Nabi. Tapi syafaat juga nggak cukup kan. Kita juga perlu berdoa untuk dunia kita, untuk anak kita, keluarga kita, untuk hari-hari kita. Kita juga perlu berdoa ya. Jadi teman-teman jangan lupa berdoa. Usahakan zikir dulu baru doa ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah sholat tahajud tapi nggak tidur dulu. Afdolnya sih tidur dulu. Kecuali bagi kasus tertentu yang sulit tidur dan seterusnya. Ya supaya dia lebih afdol membedakan dia dari dari ibadah yang lain ya. Ustazah awal duha jam berapa? Kalau awal duha itu syuruk tapi belum bisa sholat duha. 1,5 jam dari azan subuh syuruk. Orang-orang menyatakannya awal duha. Tapi belum bisa waktu duha. Karena matahari belum muncul sepenuhnya. Lebih tepatnya aku lebih sepakat menggunakan transliterasi. Awal duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Itu udah pasti bisa sholat duha. Kalau aku menggunakan kata-kata awal duha adalah 1,5 jam dari azan subuh. Repot nanti teman-teman sholat duha di waktu syuruk nanti. Ya duha itu matahari udah muncul sepenuhnya. Ya udah gagah dia ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah kalau tahajud kita tidur bangun jam 11 apa udah bisa? Ya udah bisa dong teman-teman. Kenapa? Karena batas tahajud itu dari habis isya sampai azan subuh. Jadi malam itu dibagi 3 gitu ya. Malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Kalau teman-teman tidur jam 10 bangun tahajud, itu tahajud kok namanya. Tahajud di sepertiga malam pertama. Kalau kemudian bangunnya di jam 2 malam itu sepertiga malam ketiga. Kalau bangunnya di jam 11 malam sepertiga malam kedua. Afdolnya yang mana nih? Afdolnya adalah sepertiga malam ketiga. Jam 2 malam sampai azan subuh. Oke, kenapa sholat subuh nggak boleh baca Al-Ikhlas? Siapa bilang nggak boleh? Boleh kok. Teman-teman lihat di mana? Boleh kok. Apakah doanya agar anak kembali sama ibu kandungnya karena selama ini ditinggal oleh ibu kandungnya? Kalau ada keinginan khusus seperti ini, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman boleh meminta kepada Allah agar anaknya kembali ya. Oke, sebentar ya. Dulu aku belum paham apa itu riba. Bagus. Akhirnya aku KPR. Bagus. Sekarang udah paham gimana hukumnya. Baik. Nah, jadi begini. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu sebenarnya. Cuma ini saranku Mbak. Karena kita sudah paham, cepat-cepat keluar dari dosa. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih utama daripada memperbanyak ibadah. Oke? Kalau Mbak punya aset lain, jual asetnya. Ya, lalu kemudian untuk membayar hutang ribanya. Oke? Atau yang kedua, teman-teman boleh melakukan kerja lebih banyak, kurangi kepengeluaran, selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Nggak bisa saja, ya udah minimal jangan telat membayarnya karena kalau masih makin telat dia makin banyak ribanya. Oke, saya lagi hamil. Semoga anak saya wajahnya ya, oke, seperti Ustazah Nela saya. Oke, semoga anaknya Mbak 10 kali lebih bagus dibanding aku ya. Aku doakan ya. Oke, sama-sama ya. Tahajudku selalu di akhir saat di masjid sudah ngaji. Hingga witirnya dapat 1 rakaat tidak ada masalah. Yang penting jangan lupa tumakninah. Lebih tenang sholatnya. Ya, gitu ya. Nah, jadi lebih tenang sholatnya. Kayak gitu ya. Lebih tenang. Gak apa-apa. Mepet azan subuh tuh gak apa-apa. Cuman lebih tenang ya. Kak kok cantik. Oh iya, aku terima aja takdirku. Gimana lah pula ya kan. Saja kalau kita udah wudhu habis tuh keluar angin dari lubang depan. Apakah sah wudhu kita? Keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya. Jadi ambil wudhu lagi ya. Kebaca. Iya Mbak ganti nama.
Oke ya. Ustazah, sebentar, sholat sunnah syuruk di rumah boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh ya. Kalau sholat sunat syuruk di rumah, dia cuma dapat pahala syuruk aja. Siapa Andi? Mbak Sarbanun ya, Mbak Arut, Mbak Redros ya, jazakumullah ya. Ustazah, saya lagi galau nih, coba dicari tahu galaunya kenapa. Apa asbabnya baru dipecahkan. Karena kalau nggak tahu sebab galaunya, hati-hati. Ada orang yang galau nggak ada masalah, nggak ada problem, tapi galau dia, nggak ada yang mau dia pikirkan, galau. Nah itu baru hati-hati tuh. Itu ciri diangkatnya berkah ya. Perbanyak zikir, baca Quran. Kenapa wanita kok di Mekah sholat Jumat, di Indonesia tidak? Itu pilihan kok teman-teman ya. Wanita di Indonesia boleh kok sholat Jumat asal tidak sendiri dia. Misalnya dalam satu RT mau ngadain sholat Jumat juga untuk wanita, boleh kok sebenarnya ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, kalau sholat minuman keras itu dilarang ya kan. Ditolak sholat berapa hari? 40 hari ibadah ditolak. Ustazah, dokter atau dokter mbak ya. Kalau dokter aku, S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah Islam. Ustazah, tiap hari saya sholat sunnah, tapi saya jarang witir. Gimana? Nggak apa-apa, cuman sayang loh mbak kalau nggak witir mbak. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah itu mbak pernah meninggalkan tahajud tapi tidak meninggalkan witir. Rasulullah pernah meninggalkan taraweh tapi tidak meninggalkan witir. Witirlah mbak walaupun cuma 1 rakaat aja ya. Ya, oke, Ustazah, oke gitu. Bagaimana anak perempuan gayanya seperti laki-laki? Haram hukumnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Coba pelan-pelan diingatkan ya. Apakah kalau udah sholat harus baca zikir? Tidak harus. Yang namanya zikir setelah sholat itu sunnah Mbak Redros. Jadi dia tidak wajib. Jadi tapi sayang sih kalau nggak zikir. Apakah setelah sholat harus zikir? Oh tidak harus karena itu nggak wajib. Setelah sholat udah selesai itu kewajiban kita kan. Nah cuman sayang kan kalau kita nggak zikir dan doa. Karena doa itu sangat mustajab ba'dal maktubah setelah sholat ya. Ustazah kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh. Boleh tapi nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Siap Mbak Siti Daah ya. Jadi sholat duha misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 4 rakaat kan sunnah atasku karena Allah. Jadi dia kan 4 rakaat tuh. Jadi dia tidak Mbak. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, dah rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Cara istiqomah yang baik supaya sholat tahajud dan lainnya gimana? Boleh. Istiqomah itu caranya harus ikuti cara ini. Nggak bakal bisa berhasil istiqomah kalau nggak ikuti cara ini. Karena yang aku sampaikan ini udah hasil penelitian. Penelitiannya udah dari sumbernya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, penelitian, psikologi semuanya udah. Nih ya, kalau mau istiqomah ikuti cara ini. Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Nggak bisa istiqomah langsung mendadak dangdut. Nggak bisa teman-teman. Saya pengen baca Quran tiap hari, pengen istiqomah toh, maka teman-teman lakukan 15 menit aja dulu 1 hari. Jangan sekali baca Quran langsung 1 jam. Setelah itu encok pegelinu, besok 3 tahun gak baca Quran lagi. 15 menit aja terus, sampai kapan? 40 hari. Dari mana Ustazah ngomong 40 hari? Ini hasil penelitian fakta empiris dari berbagai ilmu yang ada. Ya, nah 40 hari. Terus 40 hari ya. Kalau lagi haid gimana? Kalau lagi haid boleh dijeda tapi waktu 15 menit itu harus disediakan untuk duduk kosong aja nggak apa-apa. Ya dibiasakan kayak gitu kan. Nah kemudian setelah itu kalau udah istiqomah itu biasanya ada ciri-cirinya. Kita risau kalau kita meninggalkannya. Biasanya kalau 40 hari kita udah risau meninggalkannya itu. Nah kalau sudah risau baru ditambah nih. Tambah nih jadi 30 menit 1 hari. Hal itu sama juga dengan tahajud. Lakukan dari yang kecil dulu. Jangan sekali tahajud langsung 8 rakaat. Ngantuk nanti. Ujung-ujungnya nggak sholat subuh. Iya kan? Nah, jadi 40 hari guys. Misalnya sholat tahajud. Deketin dulu nih azan subuh nih. Ya, 2 rakaat aja dulu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai 40 hari. Kalau haid tetap bangun di jam itu. Oke, tetap bangun di jam itu ya.
Jam yang udah kita tentukan ya. Lalu kemudian setelah itu kita baru risau tuh kalau nggak tahajud. Setelah itu udah deh kita akan istiqomah. Orang yang istiqomah itu juga males loh. Cuman bedanya orang yang istiqomah saat imannya turun dia tetap ngerjain. Iya kan? Nah orang yang tidak istiqomah saat imannya turun dia nggak ngerjain. Beda kan? Kayak gitu guys. Oke. Ustazah, kalau sholat witir bacaannya 1 rakaat, bacaannya 3 kali berbeda nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh ya benar Ustazah, aku udah 40 hari sekali nggak ngerjain khawatir. Udah pasti. Kalau udah 40 hari terus ditinggalkan pasti khawatir. Cobalah teman-teman nonton 40 episode. Episode ke-41 lampu mati teman-teman pasti. Apalah PLN nih, pasti. Karena istiqomah dalam hal baik dan buruk itu 40 hari ya. Ustazah, apakah ada amalan yang bisa saya lakukan untuk meluluhkan hati orang tua, mendapatkan restu mereka? Ya, teman-teman doa aja. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, kalau sholat 4 rakaat niatnya dilakukan 2 rakaat boleh nggak masalah ya. Nggak masalah. Teman-teman, kalau mau nanya aku, bagusnya 4 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 2 kali salam, aku memilihnya 2 kali salam, guys. Itu tidak rentan lupa rakaat loh, guys, ya kan? Kalau 4 rakaat 1 kali salam, udahlah ilmunya baru tahu, nanti bingung teman-teman. Ya kan? Udahlah 2-2. Cuman aku tetap jawab kalau ada yang nanya gitu aja sih. Tapi rekomendasi aku tetap 2-2 sih, karena kayak mulail matna ya. Ustazah, mancungkan hidung supaya pesekkan hidung biar mancung haram berdosa. Itu merubah takdir mubram ya. Sholat tahajud bagusnya jam berapa? Nah, sholat tahajud itu bisa yang paling bagus sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi kalau mau jam 10, jam 9 nggak masalah ya. Yang penting tidur dulu kalau bisa, walaupun cuman sekejap mata ya. Ustazah, oke, cara menghadapi orang tua yang membedakan anaknya, nggak usah dipikirkan, berikan yang terbaik. Kita dibedakan nggak apa-apa. Dunia, rumah yang harusnya menjadi tempat kembali, menjadi tempat membuat kita tersakiti. Nggak ada masalah, buktikan yang terbaik, nanti waktu yang akan mengukurnya. Oke, udah nggak usah terlalu banyak berharap dengan manusia, termasuk dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, supaya teman-teman lebih tenang dan lebih produktif. Oke. Ustazah, pokoknya jangan terlalu berharap sama manusia guys. Berbuat baik jangan terlalu berharap dibalas. Menasihati orang jangan terlalu berharap dia berubah. Ya, kemudian mengingatkan orang jangan berharap dia akan merespon balik. Ya, dengan orang tua jangan berharap juga dia akan menyamakan kita dengan anak yang lain. Ya, dengan suami juga jangan punya harapan terlalu tinggi guys. Yang penting kewajiban dia dipenuhi, kewajiban kita penuhi. Udah, kadang-kadang kita nih gelisah bukan karena orang lain jahat, tapi karena ekspektasi kita lebih besar dibanding kenyataan. Oke ya. Ustazah, kalau sholat hajat sebelum asar lewat guys tulisannya kayak rudal. Sebelum asar boleh ya. Ustazah, selesai sholat duha zikirnya zikir apa? Bebas aja sih. Ya, bebas aja ya. Ustazah, sholat tahajud menjelang azan subuh apakah syah? Syah aja. Misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman tahajudnya jam 4:10. Nggak ada masalah. Surat apa yang harus dibaca setelah tahajud? Bebas aja. Ya, ayat pendek itu bebas aja. So far nggak dibaca ayat pendek pun nggak apa-apa. Cuman kan sayang kan kalau nggak baca ayat pendek kan. Nah kayak gitu kan. Ustazah, kalau saya kan pekerja shift. Bagaimana istiqomah? Karena jam biasa ada kerja. Bisa, ciptakan waktunya. Mbak istiqomah maunya istiqomah apa? Biar aku ciptakan waktu. Dia mau ibadah itu tinggal kita ciptakan waktunya. Di jam berapa kita mau melakukannya. Lakukan terus. Ya sama guys, dalam hal dunia gitu juga. Misalnya nih aku lagi dapat pekerjaan yang harus aku kerjakan baru nih bagi aku nih. Aku ciptakan waktunya. Aku jam berapa nih mau ngerjain ini nih. Ya, maka ketika diciptakan, lakukan di jam itu secara konsisten. Jadi itu. Jadi guys, tidak ada yang lain lagi ya. Jadi itu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat taubat setiap sebelum sholat fardu boleh nggak? Mantap, boleh dong. Ustazah, asal sebelum maghrib hati-hati, takutnya cahaya merah udah di atas langit. Sebelum zuhur hati-hati, takutnya cahaya merah masih di atas langit ya. Ustazah, jika difitnah daripada memilih diam dan biar Allah menunjukkan apa harus dijelaskan. Kalau difitnah itu udah pasti didiamkan. Oke,
Diklarifikasi pun belum tentu orang percaya. Oke, biarkan waktu yang akan menjawab dan membungkam sebuah kesalahan dan menunjukkan banyaknya kebenaran. Fokus aja energinya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih wise, untuk menjadi lebih bijaksana. Orang itu nggak mikirin kita terus, Mbak. Orang itu nggak mikirin kita terus. Misalnya aku difitnah nih. Nih pura-puranya aku difitnah nih. Ya kan, wah difitnah nih. Seluruh seantero jagat raya alam semesta sampai alam barzah pokoknya memfitnah aku nih. Nggak bakal dia mikirin aku terus. Dia juga punya beban hidup. Dia juga punya hutang. Dia juga punya masalah hidup. Dia nggak bakal mikirin kita terus. Jadi nggak usah dipikirin. Kita difitnah, dia nggak bakal mikirin kita terus. Masa kita mikirin dia, ya? Ikuti aja gaya Rasulullah. Ketika ada orang yang memfitnah dia, apa kata Rasulullah? Mereka bukan jahat. Mereka cuma belum paham saja siapa saya. Udah ya, biarkan aja. Klarifikasi kadang-kadang justru menjadi efek yang buruk buat kita. Di situ kita ambil kesempatan mana orang-orang yang menyayangi kita sesungguhnya dan mana-mana para pembenci dan mana kawan yang berselimut. Nah di situ kita akan terfilter nih mana kawan yang tulus mana yang enggak. Di situ kita akan tahu nih kawan yang sebenarnya kalau temannya salah dia bela dulu. Dia bela dulu. Baru nanti dia nasihati. Kayak gitu. Keluarga yang baik, kakaknya salah, dia bela dulu dari orang banyak. Dia lindungi dulu. Baru nanti dia nasihati. Tapi kalau ada kawan yang kita difitnah, dia ngomong, "Hi, aku nggak nyangka kamu begitu ya rupanya." Udah, skip. Berarti dia bukan teman yang baik, jalin silaturahmi, jangan terlalu dekat. Oke, jadi aku ingatkan nih sama teman-teman, maaf ya. Kalau kita punya teman yang sedang difitnah, yang sedang dibuka aibnya, yang mungkin dia salah, teman-teman jangan menjadi pelakunya. Kita nggak bisa menolong dia saat dia terpuruk. Masa kita pula yang menceritakannya, itu jahat namanya. Ya, jadi bela dulu dia, tenangkan dulu. Oh kamu salah, nggak apa-apa kawan. Ke depan jangan ulang lagi ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi nggak boleh pula, ih aku nggak nyangka ya ternyata kamu kayak gitu ya. Jangan ya. Bela dulu. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslim itu bersaudara. Setelah itu baru dinasehati. Kayak gitu ya. Jangan jadi pelaku. Meringankan beban orang nggak bisa malah jadi pelakunya. Nauzubillah. Ustazah ketika tahajud bolehkah bacaannya dijaharkan? Sholat sendiri jangan jahar ya. Sir aja. Kayak gitu ya. Nah tutup bibirnya baca di dalam hati ya. Oke Ustazah bolehkah sedekah subuh diberikan kepada ibu kita? Boleh nggak masalah. Sedekah subuh itu feel free aja. Mau dikasih ke mau dikasih anak, tetangga, saudara, traktir makan teman, kasih makan kucing itu boleh ya. Oke. Ustazah sedangkan pas sholat tahajud malah masuk malam kerja. Tahajudnya habis isya aja. Tertidur bentar, isya tahajud ya. Isya tahajud ya. Oke, siap Mbak Caani ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Doa anak agar rumah tangga anak damai dan rukun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Suruh anaknya baca itu. Atau Mbak juga baca itu ya. Oke, nah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mertua ke anak satu jelekin anak dua, sebaliknya begitu. Jadi saudaraan nggak pernah akur, berarti adu domba. Namimah udah abaikan. Biarkan nanti saudara yang satunya mau mandang kita baik atau enggak, ya abaikan aja. Ya lama kelamaan saudara satunya juga tahu kok kalau ibunya juga enggak bisa dipercaya. Sholat witir terus sholat subuh gimana tuh? Bisa witir dulu baru subuh. Yang penting witir itu sebelum azan subuh ya. Ustazah jangan cepet-cepet. Oh aku cepet banget ya bicaranya teman-teman. Cepet banget atau pas guys? Cepet banget atau pas guys? Oke, aku cepet-cepet ya. Maafin ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan di waktu apa Ustazah? Sholat taubat bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis asar dan habis subuh. Ya, iya pertanyaan gak pernah dibaca. Oh, itu berarti bukan aku yang cepet. Teman-teman yang ngetiknya cepet ya. Oke, pertanyaan tidak pernah dibaca. Ya maafin ya. Itu teman-teman nih yang ngetiknya nih cepet banget nih. Kayak rudal, semuanya pengen masuk surga.
Oke ya, aku ulang sholat taubat ya. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam ya. Bisa dilakukan siang dan malam ya teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Siap Mbak Ruli ya. Tadi topik fitnah dibuatkan Fitizah. Kalau nggak salah udah pernah, nanti aku buatin lagi ya Mbak. Nanti aku buatkan lagi ya. Ustazah, oke, iya jarinya kayak buruk kalau ngetik ya, kecepatannya 200 km per detik, mantap kali ya. Ini kalau ada lomba ngetik tercepat menang nih akun kita nih guys. Oke, Ustazah, jika di tengah-tengah qobliyah, terus imam sudah mau takbir, qobliyah dilanjut apa dihentikan? Oke, perhatikan teman-teman. Misalnya nih kita ke masjid sholat subuh. Kita rawatib dulu nih kan ceritanya kan 2 rakaat sebelum azan subuh kan. Rupanya guys baru 1 rakaat orang udah iqomah guys. Sering ya? Kalau aku sering sih gitu ya. Jadi kita sholat nih. Rupanya baru 1 rakaat imamnya udah iqomah. Berhenti atau lanjut qobliyahnya? Jawabannya berhenti. Kenapa? Karena menurut Imam Nawawi mengejar takbiratul ihram bersama jemaah itu lebih baik ya daripada melakukan qobliyahnya. Oke ya. Ustazah sering ya. Nah, Ustazah minta doa supaya sholat bisa khusyuk. Tolong dijawab ya. Nah, usahakan tahu Mbak arti bacaan sholat Mbak. Arti bacaan sholat tuh kan dikit aja kan Mbak. Nah, cuma Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian duduk antara 2 sujud, Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. Kan cuman itu aja kan Mbak. Nah, jadi usahakan untuk melakukan itu semua ya. Usahakanlah ngerti arti bacaan sholat. Nah, Al-Fatihah baca sebulan misalnya, hafal nggak masalah ya. Ustazah boleh nggak sih minum air sudah dibacakan ayat Al-Quran? Boleh. Wasilah air boleh. Jadi kalau teman-teman ada yang suka mimpi buruk, bayinya suka nangis, atau suka berantem suami istri, padahal masalah nggak ada, coba deh ruqyah diri sendiri dengan air putih. Ya, ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, artinya pakai pakaian yang kayak mukena gitu, lalu letakkan air di depan sejadahnya, lalu baca ayat ruqyah. Nah, apa ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Fatihah. Oke, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian ayat kursi ya. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu hembus airnya minum, nggak masalah ya. ROKOK tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, oke. Kalau sholatnya di rumah apa harus berhenti qobliyahnya? Nggak ya, tunggu sebentar ya. Aku sematkan dulu ruqyah ya. Ini dia ayat-ayat ruqyah ya guys. Ini dia ayat-ayat ruqyah ya. Nanti aku jelaskan qobliyah tadi. Mana dia ya? Oke, jadi ini dia ayat-ayat ruqyah ya guys. Ayat-ayat ruqyah ya. Nah itu dia. Nah jadi itu dibaca di rumah. Nah tadi ada yang nanya nih qobliyah. Maksud saya kalau di masjid Mbak. Di masjid kan kita mau sholat berjamaah nih Mbak. Kita misalnya sholat zuhur nih Mbak. Kita mau sholat zuhur qobliyahnya 2 atau 4 rakaat nih Mbak. Rupanya baru 1 rakaat Mbak. Itu orang iqomah Mbak. Itu orang iqomah nih pura-puranya nih. Kan kita mau sholat berjamaah nih. Kita di masjid nih kan. Nah kita berhenti aja sholatnya. Kejar takbir pertama bersama imam. Nah kayak gitu. Ya kejar takbir pertama bersama imam kayak gitu. Tapi kalau di rumah ya enggak lah. Kalau di rumah lanjut lah. Oke. Saya kepengen kembali jalanin sholat. Gimana caranya? Ya tinggal sholat aja. Nanti sholat zuhur, Bapak ambil wudhu, lalu kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Dipaksakan aja. Yang penting kan udah tahu jadwal sholatnya kan. Sholat itu dipaksakan. Semantap apapun kita, sholat itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita. Tinggal paksain aja. Coba lakukan 40 hari Pak. Nanti hari ke-41 kalau Bapak nggak sholat pasti risau ya. Ustazah, amalan apa yang dilakukan supaya impian kita yang mustahil bisa terwujud? Nggak ada yang mustahil. Mana ada yang mustahil? Nggak ada impian mustahil. Semua impian mungkin teman-teman ya. Nah ngomong mustahil aja udah nggak boleh ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Jadi kata Allah, kalau Allah itu menyetujui fayakun maka jadi.
Oke, teman-teman doa jangan patah arang untuk mengejar apa yang dimau. Selagi kemauan itu tidak melanggar syariat, gas aja. Apapun yang teman-teman ingin lakukan, ingin capai di dunia ini, selagi tidak melanggar syariat, gas aja ya. Impian apa, mau jadi apa, gas aja. Ya, yang penting tidak melanggar syariat, itu prinsipnya. Kita mau ngapa-ngapain di dunia ini tidak ada masalah. Yang penting tidak melanggar syariat. Udah gitu aja. Oke, nah makanya kalau ada yang nyalahin kita, enggak kok, aku nggak ngelanggar apa-apa, nggak ada syariat yang aku langgar, aku gas aja, kayak gitu ya. Ustazah lagi haid boleh baca Al-Fatihah? Nggak boleh ya. Oke, belum dicatat, udah hilang aja Zah ayat ruqyahnya, boleh. Ntar di teman kita ngetik lagi ya ayat-ayat ruqyahnya ya. Nanti di screenshot aja Mbak, nanti habis live baru ditengok, di zoom, dicatat ya. Oke, siap Mbak Muji yang mana? Oke Mbak Soleha ya. Kalau sholat qobliyah di rumah setelah iqomah boleh nggak? Boleh. Pokoknya selagi ini ayat ruqyah ya. Ini ayat ruqyah saya sematkan lagi ya. Nah, screenshot aja. Kalau dicatat nggak cukup nanti waktunya Mbak. Mbak screenshot aja ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, tadi apa ya? Mau ngomong apa ya? Aku lupa pula aku. Ya, Ustazah urutannya bebas aja. Urutannya bebas aja ya. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, bentar ya. Oke, Ustazah, kalau suami istri bertengkar, waduh, lewat bacaannya. Kalau suami istri bertengkar, ngapa tadi nih dia bertengkar berdua nih? Mana ya? Terus pisah. Kalau suami istri bertengkar, terus pisah, tapi belum cerai, gimana ibadahnya biar bisa salah. Itu gimana katanya gitu kan? Nah, itu gimana katanya? Kalau berpisah, belum tentu bercerai. Karena bercerai itu hanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Ya, suaminya yang ngomong talak, Mbak. Jadi suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat, Mbak. Istrinya yang menggugat. Ayat ruqyah itu aku sematkan di atas ya, guys. Istrinya yang menggugat. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Hanya itu saja ya, hanya itu saja. Kalau dia pisah 2 tahun tapi suaminya nggak menggugat, suaminya nggak mentalak, istrinya nggak menggugat, salah satunya tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, maka dia tidak termasuk ke dalam cerai, enggak ya. Jadi kalau Mbak mau nikah lagi dengan orang lain karena pisah sama suami setahun 2 tahun, Mbak harus urus dulu surat cerai baru boleh nikah ke orang lain ya. Ustazah, bagaimana caranya kalau kita Ustazah ketika sholat di luar rumah tidak membuka panty liner untuk menjaga keputihan sah nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting dia tidak ada keputihan di panty linernya ya. Ustazah menghadapi orang tua yang setiap hari marah-marah, pusing jadinya, mau negur takut dosa, boleh ditegur. Kesalahan boleh ditegur. Yang penting khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, menegurnya dengan bahasa yang santun. Wajadilhum billati iya ahsan mah. Janganlah marah-marah terus mah. Mama nggak capek loh mah. Capek loh marah itu mah. Kayak gitu ya. Ustazah, tiap hari saya udah aku coba nih. Saya sholat sunnah. Tetapi saya jarang witir. Itu gimana? Enggak apa-apa sih, tidak berdosa sih. Hanya saja witir itu sayang kalau nggak dikerjakan karena dia adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, sholat sunat taubat dulu, hajat dulu, baru duha. Enggak apa-apa, enggak masalah teman-teman ya. Ustazah, saya sholat malam dimulai sholat taubat lalu doa, itu sholat hajat, tahajud, witir, bebas aja. Kalau sholat malam itu bebas aja urutannya Mbak. Sholat malam itu urutannya itu bebas aja, nggak ada masalah Mbak ya. Sholat malam itu aman aja ya. Ustazah, mau taubat, hajat, tahajud, witir, mau witir, taubat, hajat, tahajud, bebas aja ya. Ustazah, kalau Ustazah, saya sebentar ya, bebas aja aman ya. Saya kalau sholat dengan posisi nggak pakai baju, sah nggak sholatnya? Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian menghadap Allah. Tapi seandainya teman-teman sholat nggak pakai baju gitu, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mukenanya benar-benar ketutup. Mukenanya benar-benar tidak boleh menampakkan auratnya ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Hesti ya, saya senang vertigoku sembuh. Masya Allah. Semangat ya ibadahnya terus ya, diminum terus ya madunya. Ustazah, apakah boleh witir
witir, 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 witir. Cepet kali ya. Witir udah terbang dia guys. Nah terbanglah ke Sidratul Muntaha tulisannya udah. Ustazah bolehkah sholat tahajud 4 rakaat? Boleh. 2-2 aja. Sengaja aku tahajud 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Kakak jual kue ultah? Boleh ya. Ntar ya aku jawab ya. Yang pertama tadi aku terbaca sebuah pertanyaan. Kalau sholat ke sakit sambil baring tentu boleh. Nggak ada masalah. Sholat baring itu nggak masalah. Jadi caranya kayak gini ya. Nah misalnya teman-teman arah kiblat. Ini aku lagi sholat. Ini pura-puranya aku guys. Biar aja lah ya. Nah ini ya. Ini kepalaku, ini kakiku. Maka caranya adalah sholat itu miring ke kanan. Jadi tangan kanan di bawah. Tangan kiri di atas. Nah jadi wajah dan dadanya ini menghadap kiblat. Ya lalu kemudian teman-teman boleh baca niat. Dan kemudian nanti takbirnya itu pakai gerakan kepala aja nggak apa-apa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tapi kalau pakai gerakan jari juga boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak gitu. Ya itu bisa. Nah jadi boleh ya. Ustazah jual kue ulang tahun boleh nggak? Jadi gini. Jual kue itu secara umum aja mbak. Ya pokoknya aku jual cake. Ya cake itu nanti ada yang dipakai untuk ulang tahun, ada yang dipakai untuk anniversary, ada yang dipakai untuk sekedar merayakan dengan orang-orang tersayang, ada yang dipakai sekedar untuk makan di rumah, itu kan umum. Jadi nggak apa-apa jual kue itu. Yang tidak boleh itu jualan yang khusus untuk sesuatu dosa. Contoh misalnya ada orang jual anggur khusus untuk dibuatkan minuman keras. Nah itu yang nggak boleh ya. Atau misalnya ada orang jual ayam khusus untuk diadu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita jualnya umum aja. Contoh misalnya kita jual kue itu kan umum. Atau kita punya hotel. Tapi di dalam hotel itu ada orang yang berzina, di dalam hotel itu ada orang yang minuman keras, ada orang yang cuma tidur keluarga, itu kan umum aja. Jadi kalau umum gak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah bolehkah sholat syuruk? Ingat ustazah, kan ustazah ngasih tahu ilmunya. Kayak mana lah cara menjawabnya guys? Guys tunggu dulu ya, tunggu dulu bentar ya guys. Aku buka pintu nanti yang mbak yang kerja datang. Bolehkah sholat syuruk? Ingat ustazah. Karena ustazah yang ngasih tahu ilmunya. Mana lah jawabnya tuh ya guys. Jawabannya idealnya nggak ingat aku ya. Kalau udah khusyuk ya. Nah ingat Allah Azza wa Jalla. Oke baik-baik aja napa guys. Aku kasih tahu doa cebok. Cebok ingat aku. Itu kakakku sendiri guys. Bunda. Aku hafal doa cebok Zek. Lagi cebok aku lupa doanya. Malah muka kamu yang aku ingat katanya. Gimana ceritanya? Ya pokoknya idealnya ingat Allah ya. Oke. Kalau jualan di tempat maksiat gimana itu? Kalau khusus di tempat maksiat nggak bisa. Ya, tapi kalau seandainya kita jual di luarnya, yang beli itu nanti ada orang yang maksiat, ada orang yang baik, ada orang umum, itu boleh ya. Nah kayak gitu ya. Nah gitu aman ya teman-teman ya. Nah ustazah zakat fitrah zakat fitrah zakat fitrah udah lewat dah. Zakat fitrah saya, abang kandung saya yang selalu bayar. Saya mau bayar nggak boleh, nggak apa-apa. Bisa kok diwakilkan ya. Jualan pakai penglaris hukumnya haram. Jangan pernah melakukan itu. Ya, karena kalaupun profit, kalaupun untung nggak bakal lama. Untung pun uangnya entah kemana. Ya, nanti juga bakal jatuh. Jangan pakai penglaris, jualan aja baik-baik ya. Jualan baik-baik. Kalau dia sedikit kita syukuri, kalau dia banyak kita syukuri ya. Jangan lupa sedekah, jangan lupa zakat ya. Jangan jelek-jelekkan jualan orang, jangan jatuhkan jualan orang, fokus ke jualan kita. Ikuti adab-adab metode dagang oleh Rasulullah. Jangan iri sama rezeki orang, selesai itu ya. Kan ada tuh adab berdagang dalam agama kita kan.
jujur, amanah, dan seterusnya ya. Ustazah, gimana ngadepin menantu yang tidak suka sama mertua, padahal mertua nggak pernah ganggu? Abaikan aja ya. Yang penting kita anak kita baik-baik sama dia. Dan yang paling penting adalah suatu ketika seseorang itu bisa berubah. Jangan balik cuekin, lakukan seperti kita seperti seorang mertua. Udah itu aja. Suami saya meninggal dunia, gimana caranya agar hati tenang? Baca Al-Quran dan doakan pahalanya untuk dia. Baca solawat, doakan pahalanya untuk dia. Baca Al-Fatihah, Mbak Eli, doakan pahalanya untuk dia. Ya, kemudian sedekah, doakan agar lapang kuburannya. Atau sekali-sekali ziarah ke makamnya. Kalau kita ziarah ke makamnya, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita ya. Oke, Ustazah, ini baru ustazahku apa? Ustazah, tapi penglarisnya dari ustadz nggak boleh, walaupun dia dari ustadz maupun dia dari kiai nggak boleh ya. Bahwa ustadz dan kiai termasuk aku kalau melanggar syariat jangan diikuti, udah ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau operasi melahirkan dengan dokter laki-laki? Selagi teman-teman ada yang perempuan, ambillah bidan perempuan. Kecuali teman-teman tinggal di desa yang sangat sulit terjangkau, itu boleh laki-laki karena dalam keadaan doruriyah. Ustazah, oke, gimana hukum? Oke, aman ya. Ustazah, maaf Bu, nanya ibu pakai live apa Bu? HP apa Bu? Oh, HP aku iPhone 16 Pro Max ya. Kalau teman-teman 16 Pro Max. Tapi ini kamera belakang ya. Semoga informasiku bermanfaat ya. Kamera belakang dan di depanku ada mirror Mbak. Untuk Mbak bisa baca komen kalau lagi live. Mbak beli aja untuk mirrornya. Jadi nggak masalah. Sebenarnya nggak harus 16 Pro Max. 11 Pro Max juga udah bagus. HP 11, 12 ya. Oke. Kemudian Ustazah, kalau lagi sholat tiba-tiba batuk atau bersin. Apakah sholatnya sah? Kalau batuk atau bersin, apakah sholatnya sah? Sah. Selagi batuknya tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan kalimat maksudnya, dan selagi tidak mengeluarkan pipis. Tapi kalau keluar pipisnya batal dia. Batuk keluar dia pipis. Batuk sambil kentut baru dia batal ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kalau nerima pesanan makanan tapi untuk acara keagamaan Nasrani gak masalah. Itu bab muamalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa ada doa untuk anak lagi mondok biar istiqomah? Doakan aja setiap habis sholat udah. Doakan aja. Dia tidak ada doa khusus karena pada masa Nabi nggak ada orang mondok kan. Nah, doa khusus pakai bahasa Arabnya nggak ada. Tapi doakan aja habis sholat pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah betahkan anakku di pondok. Ya Allah lancarkan proses belajarnya. Kayak gitu ya. Ustazah, doa sholat duha. Doa sholat duha. Doa mah bebas aja. Setiap habis sholat itu doa mah bebas aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya. Ustazah, kalau haid 1 minggu terus sudah sholat 3 hari. Tiba-tiba haid lagi. Kan lebih dari 15 hari. Kalau 15 hari secara akumulasi berarti itu istihadah ya. Boleh sholat, boleh puasa dan lainnya ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar. Aura-auranya udah pada mandi semuanya. Jadi seger. Sekali ini aku mujilah. Ustazah, gimana kalau anak dituduh dan intimidasi, terus dia nggak mau mondok lagi? Ingatkan anaknya, kuatkan. Kamu mau pindah kemanapun, pembulian tetap ada nak. Kamu mau pindah kemanapun, bisa jadi tempat yang baru juga nggak enak. Bertahan di tempat itu, fokus belajar, abaikan semua. Aku dulu dibully waktu SD guys. Ya, nah, aku dulu dibully guys waktu SD. Gini-gini aku dibully dulu ya, bahkan juga dengan gurunya juga. Karena aku kelas 2 SD belum bisa baca. Hampir tinggal kelas belum bisa baca maksimal gitu. Dan belum bisa tambah-tambah gitu ya. Susah guys, aku lambat belajarnya. Cuman bedanya aku sedikit lebih rajin aja. Nah gitu kan. Nah, tapi aku bilang sama mak, pengen pindah mak, kayak gitu kan.
Mak bilang kayak gini, kamu mau pindah kemanapun nak, pindah ke SD ini, pindah ke SD ini. Bisa jadi situasi lebih buruk. Kuatkan aja diri kamu, belajar lagi lebih giat, belajar dengan kakak-kakak, dengan guru, udah. Kamu belajar aja. Gitu guys. Iya kan? Nah bisa ya. Ustazah membatalkan sholat karena lupa Al-Fatihah enggak masalah. Ustazah, oke, siap ya. Kayak gitu guys. Jadi justru kalau dikuatkan dia jauh lebih mantap ya. Ustazah kalau sholat lupa rokaat itu gimana? Lupa rokaat lagi boleh. Atau kejut. La haula wala quwata illa billah. Lupa rokaat itu adalah teman-teman boleh sujud sahwi ya. Misalnya nih rakaat kedua atau tiga ya. Dua atau tiga. Dua atau tiga. Teman-teman anggap dua aja dulu ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Maka teman-teman sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk salam kanan, salam kiri gitu ya. Apa boleh hajat setelah syuruk jam 6 pagi? Boleh. Kalau setelah syuruk udah boleh ya. Ustazah, apa boleh? Oke, boleh ya. Boleh nggak cakat rambut pakai henna? Pakai henna merah boleh. Henna hitam yang nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, saya kerja dengan orang Cina. Apakah rezeki saya haram? Banyak yang bilang haram. Maaf. Oke. Kalau muamalah dengan non-muslim gitu ya. Kalau muamalah dengan non-muslim kita kerja dengan dia, dia kerja dengan kita gitu ya. Atau misalnya kita kerja di ruko dia, dia ngontrak ruko kita ngontrak ruko dia. Pinjam meminjam, upah mengupah, jual beli, kemudian sewa menyewa dengan non-muslim gak jadi masalah. Dengan non-muslim gak jadi masalah ya. Misalnya kita punya drivernya non-muslim. Cuman kita misalnya kerja di ruko orang non-muslim. Atau orang non-muslim kerja di tempat kita. Itu gak masalah. Itu adalah bagian dari muamalah dengan non-muslim. Yang gak boleh itu adalah kalau dia ada hubungan dengan ibadah. Contoh kita masuk ke gereja dia. Ya kita ikut sembahyangnya dia. Itu yang gak boleh ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Awal duha, sholat duha berapa rakaat? Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2 ya. Ustazah, kalau kredit mobil itu dosa nggak Ustazah? Kan kita jualan biar dia cicil. Nggak boleh Mbak. Kalau riba itu orang yang melakukan riba, yang memasarkan riba, yang menjadi saksi riba, yang membantu riba itu semua haram. Ya, jadi carilah kerjaan yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa mendatangkan profit yang berkah ya. Aku doakan ada pekerjaan yang terbaik buat Mbak ya. Ustazah, saya tinggal di Taiwan. Tetangga ngasih makanan sembahyangan, nggak boleh. Kalau makanan itu sudah ada kepercayaan dia di dalamnya, yang udah dia sembahyangkan itu nggak boleh. Tapi kalau makanan itu netral, seperti dia makanan dia masak, dia kasih kita, dia beli, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke ya. Kalau ngecat rambut pakai warna selain hitam, tapi bukan henna, nggak boleh. Yang boleh itu cuman henna, karena henna itu dia masuk ke dalam rambut ya, teman-teman ya. Tapi kalau bigen-bigen yang ada di salon-salon sekarang itu menutupi batang rambut. Yang udah pernah melakukan, ke depan jangan lakukan lagi ya. Oke, Ustazah, oke. Sebentar ya. Sholat tidak khusyuk, apakah tidak sah? Sah. Ya, sholat itu yang penting teman-teman baca rukun sholatnya. Yang penting teman-teman takbir, ruku, iktidal. Walaupun pikiran teman-teman di mana-mana dan kemana-mana, itu sholatnya tetap sah. Cuman gak khusyuk aja, gitu aja. Teman-teman jadi gak menikmati aja, itu aja masalahnya. Oke ya. Kalau BRI Link ada biaya admin itu nggak apa-apa. Jual Telkomsel ya, kemudian Brilink, jual pulsa itu nggak masalah. Itu ujroh, selisihnya itu upah namanya. Ustazah, oke, gimana kalau mandi besar dengan air hangat? Nggak apa-apa asal jangan mateng. Ustazah, kalau tensi tinggi apa boleh minum obat penunda haid? Ada hubungannya ya? Kalau itu saran dokter silahkan. Secara hukum tidak ada hukumnya. Nggak ada masalah ya.
Ustazah, oke, siap Mbak Cut, thank you ya, mantep kan Mbak Cut. Apakah penghasilan per tahun 84 juta hasil jual kopi wajib zakat? 150-an juta sekarang nisab zakat penghasilannya Mbak ya. Ustazah, bagaimana cara sholat duha 4 rakaat? Apakah rakaat ketiga harus niat lagi seperti rakaat pertama? Kalau mau lebih gampang, teman-teman bisa melakukan yang namanya dua-dua aja dulu. Sengaja aku, ada bunyi-bunyi nggak guys? Terganggu nggak teman-teman? Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri lagi. Lakukan lagi sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau numpang sholat di rumah orang non-muslim tidak masalah. Kalau numpang sholat di rumah orang non-muslim gak masalah. Yang penting tidak di gereja kan. Oke. Ustazah, oh begitu sholat duha. Iya, sholat duha kayak gitu. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bagaimana cara sholat sunat taubat? Kayak sholat subuh aja kok. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunat duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Sholat hajat gimana caranya? Oh, sholat taubat gimana? Oh, oke, sholat sunat duha oke lah. Ya coba ya teman-teman fokus, aku jelasin sebentar. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ini kayaknya banyak tuh, jam berapa sholat taubat. Wah ini pada nanya sholat sunnah ya. Coba aku jelaskan sebentar, teman-teman boleh tahan nafas 27 tahun selama aku menjelaskan. Oke? Gini ceritanya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Dan ini gak usah pusing lagi. Ustazah sholat taubat kapan? Ustazah sholat hajat kapan? Kapanpun bisa. Ya. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Bisa kapanpun. Siang dan malam. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Bisa kapanpun. Siang dan malam. Yang ketiga adalah sholat sunat istikharah. Bisa kapanpun. Siang dan malam. Yang keempat adalah wudhu tahiyatul masjid. Itu adalah banyak yang baru masuk sah. Iya benar, nih aku jelaskan ulang ya buat teman-teman yang baru mampir ya. Jadi Mbak, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu semuanya siang dan malam boleh Mbak. Gak apa-apa Mbak. Contoh, caranya kayak sholat subuh aja. Ingatnya doang yang beda. Contoh, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku ulang ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa aja. Kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri. Banyak kita memohon ampun kepada Allah. Sholat hajat juga bisa siang dan malam. Sholat istikharah juga bisa siang dan malam ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Caranya kayak gimana? Pokoknya guys, seluruh sholat di dunia ini kalau 2 rakaat, nah ya, kalau 2 rakaat caranya kayak sholat subuh aja. Ya, nah itu dia. Nah tapi kalau sholat duha itu sama aja. Misalnya sholat duha nih Mbak mau 4 rakaat gitu kan. Nah sholat duha itu kan Mbak dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur kan Mbak. Nah Mbak boleh sholat duha misalnya 2 rakaat. Boleh 2 aja Mbak. Jauh lebih gampang ya Mbak. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, caranya itu sama kayak sholat subuh aja ya. Sama aja ya. Oke. Ustazah seharusnya tahiyat akhir tapi duduknya tahiyat awal. Nggak masalah kalau nggak sengaja. Nah bacaan ayat pendeknya cemana?
Kalau sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, ayat pendeknya itu bebas aja. Pokoknya setiap bacaan ayat pendek itu bebas aja ya teman-teman. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca ya. Ustazah, saya sering sholat istikharah untuk mendapatkan. Alamak, jangan cintanya ustazah. Ya capek nanti, nggak usah lah. Ya capek nanti, udah lagi tuh pas dapat tinggi bebannya. Oke, ustazah, apa boleh sholat hajat dan sholat taubat dikerjakan 2 kali? Boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, gimana kalau orang yang berhutang tapi nggak bayar dan kabur? Terus kita viralkan, kita tetap berdosa. Kita tetap berdosa ya, membuka aib orang, niatnya benar, caranya juga caranya salah, nggak boleh ya. Ustazah, cuma kalau orang nggak ngerti agama ya dia gas aja itu, padahal nggak boleh. Ustazah, sah atau tidak sholatnya saat baca tahiyat awal bablas sampai Hamidum Majid? Sah. Jika haid apa boleh membaca surat Yasin ketika pengajian namun nggak megang Quran? Boleh. Ustazah, iya. Nah, oke, udah ya Mbak Senja ya, udah aku jawab ya. Ustazah, sebentar ya, aku ini dulu. Gimana caranya mengajak suami sholat biar nggak tersinggung? Khotibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa teman-teman semuanya. Gimana biar dia tidak tersinggung? Tergantung karakter suaminya. Ya biasanya orang tidak tersinggung itu kalau tidak dihakimi. Bang sholat ya bang, kayak gitu. Bang ya lah sholat lah bang, kayak gitu aja. Ya jangan pakai bang. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman. Kata Ustazah Nela bunyinya kayak gini bang. Hara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang pendusta agama bang? Salah satunya di ayat selanjutnya dijelaskan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ciri-cirinya kayak gimana bang? Ciri-cirinya kayak abang. Maka tempat abang falakan nar. Untuk abang neraka. Jangan kayak gitu. Langsung runtuh rumah tuh nanti guys. Bebe aja ngomongnya. Oke. Ustazah. Oke. Bagaimana setelah sholat fardu di waktu yang sempit? Nah zikir sedikit aja. Ya. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah ya. Oke, kayak gitu ya Mbak Arti ya. Sendal sepatu melayang. Oke. Aku merasa nggak tenang. Rasa bersalah memposting promo sekolah anakku dan mungkin bukan ranahku. Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Saya gimana caranya sholat witir 3 rakaat? Ya 3 rakaat witir ya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dia kayak sholat maghrib tapi tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau kita pegang uang mekar itu dosa nggak? Uang mekar apa tuh uang mekar? Oke, Ustazah gimana caranya kalau iman lagi turun? Apa yang harus dilakukan? Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Ya, jadi semua orang itu akan merasakan iman turun. Semuanya sama aja. Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan aja. Oke, siap, Mbak. Oke, Bang Mekar itu apa? Oke gitu ya, imannya naik kerjakan. Oh uang mekar tuh pinjaman berbunga. Oh enggak boleh. Yang meminjamkan, yang dipinjamkan, yang membantu orang lain untuk mengenalkan dengan piutang itu semua haram ya. Kau bank keliling, oh rentenir kah? Oh rentenir haram ya, jangan ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Kalau sholat duha 4 rakaat 2 kali salam ya, apakah niatnya 2 kali? Kalau mau 2 kali salam, tetap itu niatnya adalah 2 kali. Ya, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri ya. Itu sengaja aku sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir, yang baru lihat aku hari ini, teman-teman klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, apakah doa kalau lagi diuji dengan ujian yang berat ya? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Itu doanya. Ustazah, apakah berdosa jika sholat isya saya kerjakan di jam 10 malam? Jadi gini, waktu isya itu panjang, sampai sepertiga malam terakhir. Banyak orang yang suka yang suka sekali menggabungkan sholat isyanya dengan tahajudnya di ujung waktu ya. Dia jadi menggabungkan isyanya dan tahajudnya di ujung waktu. Tujuannya nanti aja deh isyanya di waktu tahajud. Maka itu boleh kalau ketiduran. Tapi kalau nggak ketiduran nggak bisa ya. Usahakan sholat isya di awal waktu. Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu. Ustazah, saya sholat sunat syuruk apa bedanya dengan duha? Kalau syuruk matahari muncul belum mengeluarkan panas. Kalau duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas ya. Ya itu dia doanya kalau hati nggak tenang. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir ya. Ustazah, saya tim sholat duha 4 rakaat gak masalah. Boleh dilakukan 4 rakaat 1 kali salam dan 4 rakaat 2 kali salam ya. Ustazah, minta doanya lepas dari hutang BRI. Ada pula nama instansinya guys. Ya semua bank lunas ke siapapun doanya ini ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Gak usah ujungnya BRI. Gak usah gitu guys. Ya. Misalnya Ustazah gimana doanya supaya lepas dari hutang bank BCA? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak BCA. Nggak usah ada nama banknya guys ya kan. Nah ya udah gitu aja doanya nih. Aku sematkan di bawah nih ya. Oke gitu ya. Bentar ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik BTN. Gak kayak gitu geng. Ya ini dia doanya guys. Mana ceritanya ya tuh ya. Catat tuh screenshot ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya artinya, ya Allah jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal, ya dan kayakan aku dengan fadilahmu agar aku bisa meminta kepada selain engkau. Siap. Bung Sandra ya. Mandiri. Allahumma kfini bihalalika mandiri. Nggak kayak gitu. Udah pokoknya itu aja lah doanya. Mau kemanapun hutangnya itulah doanya ya kan. Tidak usah pakai nama ya teman-teman ya. Pegadaian. Oke gitu ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya siap Mbak Dirja ya. Oke ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Ustazah dibaca kapan? Setiap habis sholat boleh. Ya setiap habis sholat boleh. Kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh ya. Oke yang baru masuk bingung apa nih weh. Ustazah. Oke kalau sholat witir 1 rakaat yang harus dibaca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalaupun enggak masalah ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Puasa hari lahir anak
Enggak Mbak ya. Jadi kita kembali aja ke puasa-puasa yang lebih masyhur. Ya puasa-puasa yang lebih masyhur seperti puasa Yaumul Bid ya. Kemudian puasa Senin dan Kamis dan seterusnya ya. Apa boleh sholat witir 3 rakaat 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Saja, oke. Apakah tahajud harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Ya, tidur dulu baru tahajud itu sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja sih. Oke. Haid sampai sebulan jangan. Haid kalau sudah 15 hari. Baik itu flek maupun tidak flek. Hari ke-15-nya itu mandi. Ya, itu namanya istihadah. Ya, hari ke-15-nya itu mandi ya. Teman-teman tinggal mandi wajib aja. Nanti hari ke-16, 17, 18, 19 itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh semuanya ya. Saja sedekah subuh diambil separoh ya karena lagi sangat butuh. Boleh. Karena sedekah itu tetap tidak wajib. Misalnya nih guys, aku sedekah subuh nih ya 2000 sampai 10 hari. Terkumpullah misalnya 20.000 kayak gitu. Tahu-tahu lewat cendol depan rumahku ya. Aku pengen beli cendol lah. Ya udah aku ambil uang sedekah subuhku. Berarti kita nggak jadi sedekah, ya kan? Kita nggak jadi sedekah, maka ketika kita tidak jadi sedekah, kita tetap dapat satu pahala kebaikan, yaitu pahala niat saja, ya. Saja, apakah kalau berzikir boleh itu aja tiap hari? Boleh, nggak masalah, ya. Saja kalau maunya sholat duha 2 kali 2 rakaat boleh. Setiap 2 rakaat pasang niat lagi persis kayak sholat subuh. Bedanya cuma niatnya saja ya. Saja boleh nggak kita nggak ngerjain nazar yang kita ragu pernah diucapkan. Bayar kafarat. Lupa nazar, ragu nazar, bayar kafarat. Bagi teman-teman yang lupa nazar atau ragu dengan bilangan nazar, bisa melakukan yang namanya kafarat. 1, memerdekakan budak ya. Kemudian yang kedua kalau karena sekarang nggak ada budak, itu bisa memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 on, nah kali 10 berarti 7 kilo. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin seharga pakaian yang kita pakai. Ya 10 orang ya. Atau puasa 3 hari berturut-turut, namanya puasa kafarat. Sejak aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Paham ya? Jadi jangan lupa nazar. Jangan lupa nazar ya. Saja kalau sholat duha 4 rakaat langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Pokoknya semua jenis sholat kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Saja apakah surat pendek tiap rakaat harus berurutan? Enggak. Ya rakaat pertama bacanya Al-Ikhlas. Rakaat kedua bacanya Al-Baqarah, enggak apa-apa. Memang ada aku dengar tuh katanya baca ayat Al-Quran harus berurutan, enggak ya. Saja apa boleh sholat witir 3 rakaat 2 kali salam? Boleh ya. Saja, oke. Berapa hari sedekah subuh bisa diberikan kepada yang berhak? Ya terserah kita, bisa sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Asal jangan kelamaan. Nanti kalau kelamaan terlalu banyak uangnya semakin banyak godaan ya. Saja, oke. Ya kalau lupa nazar cukup pilih salah satu yang tadi aku sebutkan ya. Salah satu aja Mbak Nita ya.
Ustazah, bolehkah sedekah buat orang tua yang udah meninggal pakai harta warisan? Boleh. Harta warisan itu adalah hak kita, punya kita. Mau kita apain itu persis seperti kita punya sesuatu, ya. Oke, Ustazah, apa zikir sholat duha? Zikir setelah duha bebas aja. Memang ada zikir khusus duha, tapi panjang, ada di buku Majmu' Syarif ya. Sama-sama ya, Ustazah yang sabar ya. Maybe yes, maybe no. Iyalah, sabarlah guys, ya kan? Sabar ya. Nah, sabar guys ya. Ustazah, kalau udah terlanjur KB steril gimana? Yang lalu biar berlalu. Ketika kita belajar di akun ini, ternyata ada temuan kesalahan teman-teman di masa lalu. Abaikan, gak ada masalah. Salah itu biasa, apalagi karena ketidaktahuan kita. Bahwa ada dalil al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Semua kita berhak jadi baik. Nggak ada masalah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Tak ada masalah. Umar bin Khattab itu pernah ingin bunuh Rasul. Akhirnya masuk surga. Ya, kemudian Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Tapi akhirnya masuk surga. Iya kan? Tidak ada masalah. Kan dosa teman-teman dikit aja kan? Dosa teman-teman apa sih? Palingan dikit-dikit ngomongin orang. Ya kan, dikit-dikit apa gitu kan. Dikit aja. Aku tengok teman-teman ini dikit aja dosanya. Ya. Walaupun baca ayat pendek setelah Al-Fatihahnya kul aja. Tapi dosanya dikit aja kok. Dikit-dikit ngomongin orang. Ya kan. Dikit-dikit buka aurat. Ya kan. Dikit-dikit aja. Ya kan. Oke. Ustazah. Oke, sebentar ya. Uang sedekah subuh dikasih ke orang sakit, Mbak Tiara, boleh ya. Sholat hajat setelah sholat duha boleh enggak? Boleh ya. Oke. Zah, doa agar cepat kaya dan cepat lunas hutang. Mak, doanya yang tadi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal, dan kayakan aku dengan pertolonganmu. Nanti kalau udah kerja lebih keras, ada uang di tangan, itu hati-hati. Kurangi keinginan, pastikan di bawah pemasukan. Lalu kemudian zakatkan dan sedekahkan, selebihnya ditabung. Cari lagi rezekinya, kurangi keinginan, pastikan di bawah pemasukan. Lalu kemudian selisihnya ditabung. Ditabung, diinvestasikan lagi. Lalu kemudian dapat lagi uang, lalu kemudian keluarkan sedikit saja. Zakat sedekah keluarkan, ditabung untuk kemudian diinvestasikan lagi atau digulung lagi ya. Nanti hasil daripada itu semua baru boleh beli keinginan. Nah, ada beberapa langkah. Pertama, cari sesuai kebutuhan. Nah, cari untuk kebutuhan kita rezekinya. Kedua, pastikan untuk masa depan dulu. Karena ada dalil wabtaghi fima atakallahul darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Clear masa depannya, baru deh keinginannya. Oke. Baru deh keinginannya di ujung, ya kan? Nah, ketika rasanya udah aman, di atas kertas, di luar takdir Allah, baru deh. Sholat duha, bagusnya jam berapa? Boleh dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, penghasilan boleh dikasih ke janda enggak? Yang ngasih ini siapa sekarang nih? Penghasilan boleh dikasih ke janda enggak? Emang apa hubungan janda? Kalau yang nanya nih laki-laki, penghasilan dikasih janda, tapi niatnya karena Allah, murni sedekah, bukan sekedar ingin mendapatkan janda, boleh. Tapi kalau jinsiah, dek ini buat adek, abang akan selalu ada loh buat adek, nah, itu nggak bisa. Kecuali teman-teman ingin menikahinya ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, saya sakit udah 1 bulan, belum bisa puasa Senin dan Kamis. Itu gimana? Nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Nggak ada masalah ya. Jadi is okay ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Kan itu sunnah aja ya. Oke.
Ustazah, boleh nggak buka bunga deposito dibeliin makanan kucing? Jangan. Hanya boleh dibelikan barang yang mati yang dipakai untuk umum ya. Kalau bisa jangan deposito lagi, pindahkan ke SBSN Syariah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, penghasilan maksudnya. Zakat penghasilan ya Allah Karim. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan boleh nggak dikasih ke janda? Tergantung jandanya miskin atau kaya. Karena banyak sekarang janda kaya. Tapi kalau janda miskin boleh. Bukan soal jandanya ini. Tapi soal dia miskin atau enggaknya. Fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi uangnya enggak cukup ya. Oke gitu ya. Ustazah oke aman ya. Ustazah sedekah subuh itu seperti apa ya? Saya belum paham. Di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Nah di waktu subuh itu kita dianjurkan bersedekah. Cuman kan kita nggak ketemu manusia di waktu subuh kan. Maka teman-teman kumpulkan aja dulu di rumah. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah ketika teman-teman sedekah subuh setiap hari. Lalu kemudian teman-teman serahkan ya ke yang berhak menerimanya ya, yang berhak menerimanya entah dia dikasih ke orang tua, tak termakan teman, kasih makan kucing, ya tak termakan kawan, kasih janda tadi, ya kasih orang non muslim bebas Mbak. Yang jelas Mbak rutinkan aja sedekah subuhnya ya Mbak. Ya sedekah subuh terus 2000, 2000 atau 5000, 5000, 5000, maka insya Allah akan berubah tuh takdirnya insya Allah. Suami kasih ke istri zakat atau sedekah. Kalau sedekah boleh ya. Oke, zakat penghasilan dikasih ke anak ya nggak boleh lah. Anak itu kan tanggung jawab kita Mbak Nani. Oke, sedekah subuh diberikan ke orang tua tapi lewat rekening boleh. Lewat burung merpati pun boleh. Pokoknya sedekah itu boleh ke siapapun. Dia beda dengan zakat. Zakat ke orang tua nggak boleh. Sedekah ke orang tua boleh. Zakat ke anak nggak boleh. Sedekah ke anak boleh. Ustazah kalau sedekah subuh itu ngasihnya nggak pas nggak apa-apa. Ya misalnya sedekah subuh kita cuma 37.000. Kita genapkan jadi 40.000. Nggak apa-apa. Ustazah dikumpulkan sebelum subuh atau setelah subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah sedekah subuh. Dikasih ke suami, dikasih